Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan proses semuanya. Di video kali ini, Sarmin akan membahas tentang yang namanya mikronutrisi, yaitu vitamin dan mineral. Kita hanya butuh dikit, tetapi fungsinya selangit. Jadi tubuh kita selain kita perlu mikronutrisi, juga perlu namanya makronutrisi. Jadi peranan dari mikronutrisi ini tidak bisa disepelekan, karena berbagai proses metabolisme di tubuh memerlukan vitamin dan mineral. Tak hanya itu, masih banyak lagi peranannya bagi kesehatan kita. Yuk kita simak selanjutnya. Sebelumnya, coba kita lihat dulu ya. Tubuh kita itu terbuat dari apa? Itu ada protein, mineral, lemak body, lemak tubuh, dan cairan di tubuh kita. Untuk pria dan wanita itu berbeda. Jadi untuk jumlah namanya mineral, itu vitamin mineral itu adalah sangat sedikit. Sedangkan protein itu lumayan banyak. Dan yang terbanyak adalah cairan tubuh. Nah, kalau kita kekurangan mikronutrisi bagi kaum Adam atau kaum pria, untuk yang dewasa, kalau kita kekurangan vitamin D, itu akan terkena demineralisasi tulang atau misalkan keropos tulang. Sedangkan untuk ibu hamil, kalau kekurangan B12 dan B6 akan menyebabkan bayi itu akan lahir prematur. Sedangkan pada perempuan remaja hingga 50 tahun, kalau kekurangan zat besi atau iron akan menyebabkan anemia. Jadi mikronutrisi itu lumayan penting kan? Kalau untuk anak-anak kekurangan mineral zinc akan terkena resiko diare dan infeksi pernapasan. Sedangkan untuk para lansia, kalau kekurangan vitamin B12, maka akan muncul gejala pikun. Nah, sedangkan kita lihat dulu ya, tubuh kita itu perlu apa saja. Seperti yang dijelaskan di awalnya, tubuh kita itu perlu makronutrisi dan mikronutrisi. Makronutrisi itu apa saja? Itu ada protein, karbohidrat, dan lemak. Ini kita butuhkan dengan jumlah yang lumayan banyak. Sedangkan mikronutrisi adalah fitonutrisi, vitamin, dan mineral. Kita butuhkan cuma sedikit, sesuai dengan namanya mikro. Ya, walaupun sedikit, tapi fungsinya selangit. Nah, sekarang kita lihat dulu mikronutrisi tentang vitamin. Ya, vitamin itu ada dua jenis, yaitu vitamin larut dalam air, contohnya vitamin C dan vitamin B. Sedangkan vitamin larut dalam lemak, contohnya ada vitamin A, D, E, dan K. Vitamin larut dalam air itu diserap oleh tubuh dengan baik melalui bantuan air. Dan yang kedua itu tidak dapat disimpan oleh tubuh karena larut dalam air, jadi kita butuh sangat banyak. Kemudian keluar bersama urin. Sedangkan vitamin larut dalam lemak itu bisa dicerna dengan tubuh dengan maksimal melalui bantuan lemak. Dapat disimpan di jaringan lemak maupun di hati. Nah, kalau kita lihat dulu ya mikronutrisi yang sebagai contohnya, pertama adalah vitamin B. Apa sih vitamin B berguna untuk tubuh kita? Itu bisa mendukung kerja enzim di dalam tubuh, metabolisme zat gizi di dalam tubuh, transportasi oksigen, fungsi saraf dan kesehatan otak, kesehatan kulit dan rambut. Itulah contoh secara global pada vitamin B. Nah, vitamin B itu adalah terdiri dari 8 jenis, maka kita kenal dengan vitamin B kompleks, yaitu harus ada mengandung 8 jenis. Nah, B1 kita kenal dengan thiamin, itu fungsinya untuk mereaksi metabolisme pada tubuh kita dan menunjang fungsi saraf, fungsi jantung, dan bisa membantu memproduksi energi. Kemudian yang kedua itu kita kenal dengan riboflavin, bisa berfungsi untuk metabolisme lemak ataupun protein, memproduksi energi, penglihatan, dan antioksidan. B3 itu niacin, berfungsi untuk produksi energi, fungsi fisikologis, perawatan kulit, dan perbaikan DNA. B5 atau kita kenal dengan asam pantotenat, berfungsi untuk menjaga kesehatan jantung kita supaya tetap baik, bisa mengurangi stres, rambut dan kulit tetap sehat, menambah imunitas. B6 pyridoxine, berfungsi untuk perkembangan otak, mengatur jam biologis supaya kita tetap sehat ya, tetap bisa waktu kita jam tubuh kita bisa teratur. Kita perlu namanya dengan B6. Sintetis hemoglobin, memproduksi sel darah merah, produksi antibodi. Dan B7 biotin, berfungsi untuk menjaga kesehatan sistem saraf, metabolisme lemak dan gula,
rambut dan kulit tetap sehat, perkembangan janin. B9, folic acid atau asam folat, berfungsi untuk memaksimalkan fungsi normal otak, perbaikan DNA dan RNA, memproduksi sel darah merah, perkembangan janin tetap sehat. Sedangkan B12 adalah kobalamin, berfungsi untuk kesehatan saraf dan otak, memproduksi material genetik, produksi sel darah merah, dan melindungi jantung. Itulah fungsi vitamin B secara kompleks. Nah, bagaimana jika kita kekurangan vitamin B? Tanda-tanda bisa kita lihat dulu ya. Akan menjadi mudah pelupa karena kekurangan vitamin B1, B3, dan B12. Dan juga akan menurunkan sistem imun karena kekurangan B1 dan B6. Juga rambut mulai rapuh atau mudah patah karena kekurangan B2, B7, dan B9. Bibir pecah-pecah, kekurangan B2, susah tidur karena kekurangan B5. Masih ingat B5 itu bisa mengurangi stres. Jadi kalau kita kekurangan B5 maka tidur kita juga mengalami gangguan. Pusing B3 dan B5. Ya, mudah lelah B9 dan B12 karena kekurangan hemoglobin, jadi darah merah. Itulah tanda-tanda kalau kita kekurangan vitamin B. Dan efeknya itu banyak ya. Nah, sedangkan kita lihat dulu ya mikronutrisi yang kedua adalah vitamin C. Kebutuhan orang dewasa itu beragam. Untuk perempuan 75 mg, untuk dewasa 90 mg. Fungsinya vitamin C bagi tubuh kita adalah sebagai antioksidan, penyembuhan luka, maksudnya luka kita lebih mudah kering atau sembuh, pembentukan kolagen, jadi otot kita, massa kita akan menjadi lebih kenyal-kenyal. Pembentukan beberapa hormon dan zat kimia yang sebagai pengantar di otak dan saraf. Mendukung sistem imun karena sebagai antioksidan. Mendukung penyerapan zat besi. Nah, kalau kita kekurangan vitamin C, tanda-tandanya adalah gusi berdarah, rambut rontok, luka sulit sembuh, mudah lelah, memar. Kita lanjut dengan mikronutrisi yang vitamin A. Bisa membantu produktivitas dan kerja sel darah putih dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Untuk dewasa itu perempuan kita butuh 600 mcg dan dewasa pria membutuhkan 650 mcg. Kalau kita kekurangan vitamin A, tanda-tandanya adalah kulit kita akan kering, rambut mudah rontok, mata kering atau siruptalmia. Pandangan terganggu saat malam. Kemudian kalau kita kekurangan fungsi vitamin D dulu ya. Vitamin D dulu kita lihat dulu apa fungsinya bagi tubuh kita. Dapat diproduksi oleh tubuh, membantu penyerapan kalsium dan fosfor, menjaga arteri fleksibel dan tidak kaku. Kalau kita kekurangan vitamin D, akan menyebabkan tulang kita rapuh, tulang akan mudah nyeri, sendi nyeri, mudah lelah, otot lemah, suasana hati mudah terganggu. Nah, kalau vitamin E fungsinya adalah sebagai antioksidan, mendukung sistem imun, mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kalau kita kekurangan vitamin E, bisa dilihat dari mata kita akan mengalami kerusakan di retina, kemudian gangguan sistem saraf tepi yang berakibat pada tangan dan kaki nyeri, penurunan sistem imun. Karena vitamin E juga sebagai antioksidan. Sedangkan vitamin K itu adalah berfungsi untuk pembekuan darah, pembentukan jaringan tulang. Kalau kita kekurangan vitamin K, bisa dilihat dari darah sulit membeku dan mudah memar. Itulah contoh-contoh kekurangan vitamin K. Sedangkan kita lihat dulu, ini adalah mineral ya. Mikronutrisi yang kedua adalah mineral. Itu ada beragam. Kita coba lihat satu persatu. Kalsium itu berfungsi untuk menjaga tulang dan kaki kita supaya tetap kokoh, tetap kuat, dan bisa sebagai kontraksi otot, regulasi tekanan darah. Yang kedua, iron atau zat besi sebagai transport oksigen melalui darah, pembentukan hormon, enzim, neurotransmitter. Yang magnesium itu untuk tulang yang sehat, regulasi tekanan darah, mendukung kerja enzim. Fosfor untuk tulang dan gigi,
pengaturan energi tubuh, keseimbangan pH tubuh, sodium dan potasium untuk sebagai keseimbangan cairan di tubuh, zinc, pembekuan darah, penyembuhan luka, dan daya tahan tubuh, selenium, antioksidan, meningkatkan respon imun, kromium, meningkatkan kerja insulin. Itulah beberapa contoh kalsium yang penting bagi tubuh kita. Kita lihat dulu ya. Mikronutrisi adalah kebutuhan esensial dalam pola makan kita untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan performa tubuh. Sini kita bisa lihat ya, di masa sekarang sangat penting memenuhi kebutuhan mikronutrisi. Contoh makanan yang kaya pada mikronutrisi itu ada beberapa contoh makanan ya, ada telur rebus, ada vitamin dan ada mineral, kemudian hati juga ada, pisang juga ada, kemudian sayur bayam, kacang monyet ya, kemudian buah mangga. Dan kita perlu catat ya, tidak ada satu makanan yang mengandung semua nutrisi. Maka kita perlu beragam makanan yang kita konsumsi. Kita butuh buah dan sayur karena mengandung mikronutrisi, fitonutrisi, dan serat. Kemudian kita juga perlu konsumsi lauk pauk, itu mengandung makronutrisi, ada protein dan lemak. Makanan pokok itu mengandung karbohidrat. Dan perlu dicatat, kita perlu makan buah dan sayur lebih banyak daripada lauk pauk dan makanan pokok. Walaupun kita butuhnya sedikit, tetapi ingat ya, fungsinya sangat besar, maka kita perlu konsumsi yang lebih banyak supaya bisa kita terpenuhi kebutuhan mineralnya dan vitaminnya. Nah, selain dari makanan tadi, kita juga bisa mendukung dari suplemen, yaitu dengan Nutrilite Foundational Trio. 3 fondasinya. Ya, ada makronutrisi dan ada fitonutrisi, juga ada mikronutrisinya, yaitu ada namanya Nutrilite Double H karena ada mengandung 5 spektrum warna, ada warna putih, orange, merah, ungu, dan hijau. Ungu adalah yang paling sulit didapatkan di negara Indonesia karena banyak buah-buahnya tidak ada tumbuh di wilayah Indonesia. Dan Nutrilite Double S ini mengandung phytoprotect dari kombinasi rosemary, turmeric, dan sporo japonica yang telah dipatenkan. Dan satu set Double S ini mengandung 22 konsentrat tumbuhan, 12 vitamin, dan 10 mineral. Jadi kita mengkonsumsi yang cukup Double S ini bisa membantu mengurangi stres oksidatif dengan mengurangi kelebihan radikal bebas. Yang kedua dari trio fondasi adalah dengan mengkonsumsi high protein. High protein ini adalah mengandung 9 asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Asam amino ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh secara alami, maka kita perlu konsumsi suplemen atau makanan tambahan. Nutrilite high protein ini terbuat dari kombinasi kacang kedelai, kacang polong, dan biji gandum dengan skor maksimalnya 1, yaitu ada PDCAAS sama dengan 1, yang maksudnya mudah dicerna dan mudah diserap oleh tubuh kita. Ada 4 varian rasanya, tawar, all plant, kemudian green tea, berry, dan coklat. Kemudian yang ketiga dari trio fondasi ini adalah salmon omega 3 kompleks. Kompleks yaitu terbuat dari ikan salmon, ikan makarel, anchovy, dan tuna. Juga ditambahkan dengan vitamin E secara alami untuk menjaga kualitas omega 3 tidak mudah teroksidasi dan mengandung 180 mg EPA dan 110 mg DHA. Seperti kita ketahui, EPA dan DHA itu dapat menjaga kesehatan jantung dan elastisitas pembuluh darah serta sebagai anti peradangan. Jadi kalau kita konsumsi satu soft gel salmon omega 3 kompleks Nutrilite ini setara dengan kita konsumsi 1 potong ikan salmon. Kemudian kita bisa membantu lagi dengan tambahan Nutrilite Chewable Concentrate Fruit and Vegetables karena terdapat dengan banyak seratnya, banyak fitonutrisinya. Karena mengandung 21 mg vitamin C yang terbuat dari konsentrat buah dan sayur. Ada blueberry, ada konsentrat lemon yang dapat memelihara daya tahan tubuh kita. Fitonutrisinya ada 5 jenis, yaitu lycopene, lutein, quercetin, ellagic acid, dan hesperidin. Kita juga bisa konsumsi vitamin A dengan Nutrilite Bilberry with lutein, ya, terbuat dari ekstrak bilberry, ekstrak citrus. Kemudian ada DHA yang berasal dari tuna oil,
marigold yang mengandung lutein, dan vitamin C dari konsentrat acelora cherry yang dapat membantu memelihara kesehatan mata. Dan B-kompleks, ya inilah ya B-kompleks ya, kita butuhkan adalah B1, B2, B3, kemudian ada B5, B6, B7, dan B9. Jadi semua ada dalam satu tablet ini dengan teknologi instan dan extended release. Ya, maksudnya dicerna atau dilarutkan secara perlahan-lahan selama 8 jam dalam tubuh kita. Karena vitamin kompleks ini terbuat dari 2 lapisan atau 2 layer. Layer yang warna lebih gelap, hijau gelap, itu mengandung vitamin B12 dan vitamin B2. Itu langsung dicerna oleh tubuh kita. Sedangkan layer yang warna hijau muda itu dilarutkan atau dicerna selama 8 jam secara perlahan-lahan untuk memaksimalkan penyerapan kita. Juga ditambahkan dengan spirulina yang kita ketahui banyak mengandung nutrisi alami termasuk vitamin B dan ditanam di pertanian air tersertifikasi Nutrisert. Itulah vitamin B kompleks dari Nutrilite. Kemudian vitamin C kita bisa mengkonsumsi BioC plus extended release, sama dengan yang tadi ya, bisa dilepaskan setelah perlahan-lahan selama 8 jam dalam tubuh kita. Bisa maksimalkan manfaat dari vitamin C karena bukan langsung dicerna. Kita ketahui vitamin C ini dilarutkan dalam air. Jadi kalau langsung kita masuk ke tubuh langsung dicerna, maka langsung habis. Jadi ini bisa bertahan selama 8 jam. Kemudian satu tablet ini sama dengan kandungan vitamin C-nya ada 7 buah jeruk. Jadi kalau kita konsumsi 1 butir vitamin BioC dari Nutrilite ini setara dengan kita konsumsi 7 buah jeruk. Mengapa? Karena BioC ini terbuat dari acelora. Itu kita ketahui acelora adalah sumber vitamin C alami dan mempunyai fitonutrisi. Dan yang terpenting dipanen saat masih berwarna hijau karena acelora yang berwarna hijau itu adalah tinggi vitamin C-nya dan dibudidayakan di kebun acelora terbesar di dunia. Untuk anak-anak bisa konsumsi Nutrilite acelora C. Kalau untuk BioC 1 tablet itu 500 mg, kalau untuk acelora C 1 tablet 100 mg. Dan bisa tambahkan dengan minuman segar yang berenergi karena mengandung vitamin B kompleks yang bisa mendukung aktivitas sehari-hari supaya tidak mudah lelah. Ada 2 rasa cherry dan rasa lemon. Kemudian juga kita bisa mengkonsumsi mineral dengan namanya kalsium, magnesium, kalmak ya, ada vitamin D lagi, ada mineral, vitamin dan ada mineralnya. Jadi 1 tablet ini ada kandungan kalsium, magnesium, dan vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang kita. Kemudian dibuat dari rumput laut yang terkalsifikasi yang kaya akan kalsium dari perairan Islandia yang tersertifikasi Nutrisert. Demikianlah informasi mikronutrisi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu. Bye-bye. Terima kasih.